sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai. Itu bentuk dukungan ya, dan Iya. sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Video tadi adalah perbincangan Anies dengan Mary Riana membahas soal perjanjian utang yang sedang marak diberitakan belakangan ini. Kali ini bukan soal itu yang jadi pembahasan, melainkan soal elektabilitas bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu. Muaranya adalah survei yang dikeluarkan Populi Center. Data dari survei terbuka itu, elektabilitas Anies terlihat menurun. Angkanya berdasarkan survei Populi ada di 10,8% berdasarkan survei yang digelar 25 Januari hingga 2 Februari 2023. Jumlah 10,8% itu menurun drastis dibandingkan survei sebelumnya pada Oktober 2022 lalu, di mana saat ini elektabilitas Anies ada di angka 17,3%. Lantas, apakah ini petanda Anies mulai loyo menuju Pilpres 2024? Melihat itu, ada perbedaan data yang muncul. Carta Politika misalnya, pada survei yang dirilis pada November 2022 lalu, elektabilitas Anies justru naik. Survei Carta Politik pada September 2022, elektabilitas Anies di angka 20,6% dan kemudian meningkat pada hasil survei November dengan 23,1%. Angka itu justru malah melewati Prabowo Subianto yang ada di persentase 22,0%. Survei lain juga kami ambil, yakni dari Indometer yang dilakukan pada 21 hingga 20 Januari 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi. Hasilnya, tak ditemukan perubahan signifikan pada elektabilitas Anies. Anies masih masuk pada 3 besar bersama Ganjar dan Prabowo. Rincian elektabilitasnya, Ganjar Pranowo mencapai 25,1%, Prabowo Subianto 21,5%, disusul Anies Baswedan dengan 20,2%. Lalu ada juga survei SMRC yang dilakukan pada Desember 2022 lalu. Di survei SMRC itu, Anies dengan 18,6% masuk dengan elektabilitas kedua tertinggi setelah Ganjar dengan 26,5%.